Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haris Hartono dengan NIM 2250191241 dari kelas F kelompok 3. Izin ingin mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu dengan judul Formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Dengan capaian pembelajaran dari praktikum bab 2 ini adalah yang pertama, mahasiswa mau diharapkan mampu melakukan yang pertama, melakukan pengumpulan data dan informasi terkait evaluasi mutu sediaan fisik farmasi. Yang kedua adalah pengetahuan masalah terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Yang ketiga, penyelesaian masalah terkait evaluasi mutu sediaan fisik farmasi. Yang keempat, pengolahan data terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan terkait evaluasi mutu fisik sediaan farmasi. Untuk soal-soalnya itu adalah yang ada 3 soal. Yang pertama adalah evaluasi dan kriteria penerimaan sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia atau Kopendia Indonesia. Yang kedua adalah perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen evaluasi mutu sediaan fisik farmasi. Yang ketiga adalah persyaratan stabilitas fisik sediaan emosi beserta faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik. Untuk soal nomor 1 yaitu adalah evaluasi dan kriteria penerimaan sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Farmakopeia Indonesia. Sebelum masuk ke dalam soal tersebut, kita harus mengerti pengertian dari ini sendiri. Yang pertama adalah tablet. Sediaan tablet mengandung bahan obat atau zat aktif yang dimana ada pengisi maupun eksipien atau tidak. Berdasarkan metode pembuatan dapat digolongkan sebagai tablet kempa maupun tablet cetak. Itu menurut Farmakopeia Indonesia 6 halaman 62. Untuk sirup, itu merupakan sediaan cair yang mengandung konsentrasi tinggi sukrosa atau gula lainnya dan merupakan larutan jernih dan manis. Itu ada di halaman 55. Yang selanjutnya ada suspensi atau sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus dan tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Itu terdapat di Farmakope 6 halaman 61. Kemudian kita harus mengetahui macam-macam tablet itu sendiri. Yang pertama ada berdasarkan farmakope dan berdasarkan manufaktur. Kalau berdasarkan farmakope ada tablet kempa, cetak, triturat, hipodermik, kunyah, hisap atau lozenges. Kemudian ada bukal, ada sublingual, effervescent seperti CDR. Kemudian ada lepas lambat serta salut enterik yang biasa di usus. Kemudian ada berdasarkan manufaktur, yaitu ada dibagi dua gitu, ada granulasi dan cetak langsung, di mana granulasi itu dibagi dua lagi menjadi granulasi basah dan granulasi kering. Perbedaan manufaktur ini itu berdasarkan sifat zat aktif yang kita mau gunakan. Misalnya, yang tidak tahan air berarti itu kemungkinan akan menggunakan granulasi kering maupun cetak langsung. Dan untuk yang sediaan atau eksipien yang kita gunakan sudah memiliki daya air yang bagus, kita langsung membuatnya menggunakan cetak langsung saja tanpa memerlukan granulasi terlebih dahulu untuk mengefisiensikan waktu serta biaya pembuatan. Kemudian yang pertama ada evaluasi tablet, yang dimana itu dibagi menjadi dua, ada evaluasi granul atau serbuk sebelum menjadi tablet dan evaluasi tablet. Yaitu yang pertama adalah evaluasi granul dan serbuk. Uji sifat alir. Mengevaluasi kemampuan granul untuk mengalir dengan lancar untuk proses pencetakan tablet dan mencegah penyumbatan pada saat pembuatan tablet. Yang alat yang digunakan adalah flow ability tester dengan serbuk granul atau granul itu 100 gram, kemudian diberikan waktu berapa lama agar 100 gram tersebut turun dengan sempurna. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram massa granul waktu alirnya lebih dari 4 detik. Yaitu berarti kriteria penerimaannya adalah lebih dari 4 gram per detik. Di mana pada gambar pada kiri ini ada kriteria yang baik itu adalah 4 sampai 10 itu baik, dan di atas 10 gram per second itu adalah sangat baik. Di sebelah kanan pojok ini ada alat flowability tester yang biasa digunakan pada skala lab. Yang 100 gram dimasukkan, kemudian tinggal dibuka saja dan dilihat berapa lamanya jatuhnya. Untuk uji kompresibilitas, yang kedua adalah uji kompresibilitas granul untuk mengetahui tingkat kompresibilitas, yaitu kemampuan granul untuk memadatkan diri menjadi sebuah tablet dengan menggunakan alat tape density atau book density. Jika mendekati nilai 1 volume, granul hanya sedikit menurun sewaktu pemantapan sehingga masa granul mudah dikempak.
Di sini ada misalnya ada rasio Hassner serta ada indeks kompatibilitas atau CAR, indeks CAR. Indeks kompatibilitas itu adalah volume curah atau yang belum dimanfaatkan dikurangin dengan volume yang sudah dimanfaatkan dibagi dengan volume yang sebelum dimanfaatkan itu volume curah. Kemudian kalau yang perbandingan rasio Hassner itu adalah volume yang belum dimanfaatkan dibagi dengan volume yang sudah dimanfaatkan. Di sini ada karakteristik daya air yang baik yang seperti apa? Ada indeks kompatibilitas atau indeks CAR dan ada rasio Hassner. Yang kalau yang baik, tingkatan baik itu adalah indeks kompleksitasnya itu di bawah dari 15 atau di bawah dari 10, kemudian dari rasio hasilnya itu adalah 1,118 sampai 1 ya. Di sebelah kanan ini adalah tap density atau bulk density di mana ini ada gelas ukur dimasukkan 100 gram atau enggak sampai 100 mili aja di sini. 100 mili kemudian dilihat mampatnya sampai seberapa. Bisa menggunakan gelas ukur yang lebih besar atau gelas ukur yang lebih kecil. Dan di sini ada RPM, kita mau beberapa ketukan, ada 1250 atau 500 atau 750. Kemudian ada uji kelembapan atau kadar air. Ini untuk mengetahui kadar air atau kelembapan dalam granul pada saat proses pembuatan granul biasanya ya. Yaitu seperti menggunakan air ataupun etanol pada pembuatan pengikat. Kemudian dengan menggunakan alat moisture balance atau moisture analyzer dengan menggunakan berat granul 2 sampai 5 gram. Terus ada kriteria penerimaan ada 1 sampai 3%. Kemudian ada uji sudut istirahat, di mana ini menggunakan alat yang sama seperti uji daya air, yaitu adalah di flowability tester dengan serbuk granul 100 gram. Tujuan dari sudut istirahat ini adalah untuk membentuk antara alas dan kemudian anggokan granul yang turun dari alat pengujian kecepatan alir. Dengan nilai keterimaan baik itu di bawah 30 derajat, ya kan, di bawah kecepatan baik di bawah 30 derajat. Yang biasanya itu diukurnya dengan menggunakan apa namanya? Penggaris dilihat tinggi, diameter dan tinggi dan diameternya diukur. Kemudian ada uji ukuran partikel untuk pengelompokan serbuk dan granul berdasarkan distribusi ukuran partikelnya dengan menggunakan alat mesh atau shift shaker. Di sini shift shaker itu biasanya ada yang otomatis ataupun yang digoyang sendiri. Biasanya kalau yang di alat-alat lab sudah otomatis. Jika bobot granul tidak dinyatakan dalam monografi, gunakan 25 sampai 100 gram granul. Kemudian dihitung persen terdistribusi, yaitu adalah bobot granul yang tertinggal dalam ayakan, misalnya ayakan yang atas, kemudian bagi total sampel granulnya berapa, dikali dengan 100%. Dikali dengan 100%. Kemudian ini dilanjutkan dengan setelah uji evaluasi granul atau IPC atau proses kontrol pada sel granul. Kemudian kita evaluasi tablet. Yang pertama adalah uji organoleptis. Di mana ini sangat penting penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antara tablet yang satu dengan lain lain dengan memantau pembuatan bebas dari kesalahan. Tablet diamati secara visual apakah terjadi ketidakhomogenan zat atau warna. Kemudian ada bentuk tabletnya seperti apa, apakah cacat atau tidak, ataukah ada bintik-bintik gitu ya. Biasanya itu dengan bau, touch, ataupun sentuhan, serta mata. Sudah keseragaman ukuran tablet untuk melihat apakah tablet memiliki perbedaan ukuran yang dapat menyebabkan perbedaan kandungan pada setiap penggunaan zat aktifnya pada setiap tablet itu sendiri. Dengan menggunakan jangka sorong, diambil 10 tablet secara acak, kemudian diukur diameter tablet beserta ketebalan tablet. Nilai penerimaan tablet itu tidak lebih dari 3T dan tidak kurang dari 1 kali 1/3 T. Tabletnya ditaruh di sini dan diukur tebal dan diameternya. Ini adalah contoh perhitungan keseragaman ukuran tablet asam mefenamic, di mana syaratnya adalah 1/1/3 T sampai 1/3 T. T-nya itu kan ini ya. T-nya itu adalah si tebalnya ya, tebalnya. Kita hitungnya tebalnya. Selanjutnya ada keberagaman bobot tablet. Jika suatu tablet memiliki keberagaman yang sama, maka tablet tersebut memiliki kandungan zat aktif yang sama dan efek serap yang diharapkan dapat seragam. Alat yang digunakan adalah timbangan analitik, berarti yang timbangan plastik itu dengan menggunakan 30 tablet secara acak. Dan kemudian ada dihitung persen penyimpangan, di mana itu adalah bobot yang kita dapat dikurang dengan bobot rata-rata dibagi dengan bobot rata-rata dikali dengan 100%. Ini ada tanda mutak berarti itu hasilnya udah pasti positif, berarti positif. Persennya itu adalah positif ya, bukan negatif. Ini adalah apa namanya syarat dari penyimpangan bobot rata-rata kebarangan bobot tablet.
Ini tergantung dengan berat tablet yang kita dapatkan. Misalkan berat paracetamol itu biasanya di atas 300 miligram, berarti itu penyimpangan A itu 5% dan penyimpangan B-nya itu 10%. Berarti tidak boleh lebih dari dua tablet yang menyimpang A dan tidak boleh satu tablet pun yang menyimpang B. Uji kekerasan tablet itu adalah untuk mengetahui daya tablet terhadap tekanan mekanik pada saat produksi, pengemasan, maupun pada saat transportasi. Dengan menggunakan alat hardness tester atau uji kekerasan tablet ini bisa ada yang otomatis ataupun ada yang manual ataupun bisa menggunakan yang tradisional seperti yang bisa kita goyang-goyang seperti itu. Kemudian ada syarat tabletnya adalah yang ada syarat tablet besar, ada syarat tablet kecil. Tablet besar itu di atas 500 miligram, yaitu 7 sampai 10 kilogram per sentimeter persegi, dan tablet kecil itu kurang dari 500 miligram, yaitu 4 sampai 6 kilogram per sentimeter persegi. Ini salah satu contoh perhitungan tabletnya. Mana ini? Panahnya mana? Kelihatan nggak sih panah? Oh, ada. Untuk uji selanjutnya itu uji kelima adalah uji kerapuhan tablet atau uji viabilitas. Ini untuk uji terhadap ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan kebantingan serta kerapuhan obat pada saat distribusi ya biasanya. Dengan menggunakan alat viability tester, kehilangan bobot tidak lebih dari dengan nilai penerimaan kehilangan bobot tidak lebih dari 1%. Untuk sampel yang digunakan itu bisa ada dua jenis. Ada yang jika tablet yang kita punya itu adalah beratnya sudah lebih dari 650 miligram, berarti itu hanya membutuhkan 10 tablet saja. Kalau yang tablet yang kita buat itu kurang dari 650 miligram, berarti kita harus eh, menim- eh, menimbang ambil sejumlah tablet sampai mendekati 650 miligram atau 6,5 gram. Kemudian nama pengujiannya adalah 25 RPM kurang lebih satu sebanyak 100 putaran atau 4 menit. Persyaratannya pasti tidak lebih dari 1%, dan ketentuannya itu adalah triplo ya biasanya ya. Ini adalah alat yang digunakan untuk uji kerapuhan tablet, yaitu adalah variability tester ya. Ini ada yang, maaf, ada yang single drum maupun ada yang double drum. Kalau yang double drum itu biasanya untuk mengefisiensikan waktu pengujian. Kemudian ada uji waktu hancur. Waktu yang diperlukan tablet untuk hancur menjadi partikel kecil dalam media cair. Pengujian waktu hancur dibuat dengan simulasi seperti kondisi in vivo, yaitu suhu dan gerakan alat. Berarti suhunya itu harus mengikuti tubuh kita itu 37 derajat Celcius dengan gerakan seperti itu. Gerakan itu maksudnya kayak ada pergerakan di usus gitu ya. Dengan menggunakan alat disintegran tester, yaitu alat ini, dengan nilai penerimaan tergantung monografi. Jika tidak dinyatakan tidak lebih dari 15 menit. Penetapan sesuai batas waktu yang tertera dalam masing-masing monografi, sediaan hancur sempurna, bukan terlalu zat aktif. Berarti ini tidak melihat zat aktifnya. Dia melihatnya apakah tablet larut dengan sempurna, bukan melihat zat aktifnya. Umumnya, air suhu 37 derajat Celcius per 42 derajat Celcius dengan 6 tablet atau 6 unit sediaan. Persyaratan semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi. Dan jika ada satu atau dua tablet tidak hancur, lakukan uji 12 sediaan lagi. Dan sehingga itu tidak lebih dari 16 tablet yang hancur dengan sempurna ya. Jadi totalnya tuh kalau itu adalah 18 ya. Kalau untuk uji pertama itu 6 tablet saja. Kalau yang uji keduanya itu ada 12 tablet lain ya. Kemudian ada uji disolusi. Nah, ini perbedaan uji disolusi dan uji waktu hancur adalah kalau yang uji waktu hancur itu hanya melihat apakah tablet itu hancur dengan sempurna, bukan zat aktifnya terlalu tidak. Kalau yang uji disolusi ini adalah melihat apakah zat aktifnya dapat keluar dengan sempurna dari tablet atau bisa atau mengukur kadar zat aktif yang terlarutnya gitu ya. Ya kan, berarti untuk menilai seberapa cepat dan seberapa banyak zat aktif dalam tablet dilepaskan ke dalam cairan tubuh, seperti lambung ataupun usus. Ini sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan keamanan obat itu sendiri. Digunakan adalah disolusi tester dengan adanya tiga tahapan pengujian, yaitu S1 itu 6 tablet, S2 6 tablet, dan S3 itu adalah 12 tablet. Di mana setiap tiap tahapan pengujiannya itu ada persen key atau persen disolusinya itu ada dari masing-masing monografi biasanya ya. Misalkan kalau misalnya kan mungkin paracetamol tuh persen key-nya itu 80%. Berarti kalau untuk uji tahap satunya itu adalah key dari monografi masing-masing ditambah dengan 15%. Berarti itu adalah 95% gitu ya. Dan diikuti dengan S2 maupun S3. Dan di sini bisa menggunakan pedal atau spindle yang berbeda-beda.
Ada yang keranjang, pedal atau dayang, ada yang reference cylinder, ada yang flow to cylinder, atau ada yang pedal over the disc. Itu dia ada disc-nya gitu ya, ada kayak ringannya gitu di dalamnya. Kemudian ini ada alat di solusinya itu mirip dengan alat waktu yang tadi ya kan. Nih, alat waktu yang tadi mirip, namun di sini ada tempat untuk penyuntikan di mana itu untuk mengambil biasanya itu pengujian di solusi tiap 5 menit, 10, 15 dan seterusnya sesuai dengan monografi yang kita gunakan gitu ya. Ini ada yang tipe pedal atau dayung, ada yang tipe keranjang. Kemudian ada uji keragaman sediaan itu adalah untuk memastikan tiap tablet mengandung zat aktif sesuai dengan batas spesifikasi dalam kompendial. Metodenya adalah menggunakan instrumental seperti HPLC atau KCKT, lalu spektrum otomatis kemudian dihitung nilai penerimaannya seperti apa? Keragaman sediaan dibagi menjadi dua, yaitu ada keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Di mana ini perbedaan keseragaman bobot dan keseragaman kandungan itu berdasarkan dosis atau banyaknya zat aktif dalam tablet itu sendiri. Misalkan kalau yang paracetamol kan di atas biasanya itu 500 miligram, berarti itu yang menggunakan adalah di atas 25 miligram. Bisa menggunakan keseragaman kandungan. Nah, kalau yang di bawah 25 miligram itu biasanya menggunakan keseragaman bobot. Di sini adalah nilai-nilai penerimaan yang digunakan biasanya itu adalah ini ada kan misalkan kan ini ada tiga tiga itu ya menggunakan 30 tablet biasanya ya menggunakan 30 tablet. Nah kalau yang bisa 30 tablet bisa yang 10 tablet itu ya. Kalau yang 10 itu bisa berarti nilai K-nya adalah 2,4. Kalau yang 30 tablet itu adalah 2,0. Kemudian ada digunakan dengan jika kita menghitung rata-rata yang kita dapatkan berapa gitu ya. Misalkan ada yang 90 di konsentrasi yang kita dapatkan itu ada eh, di antara 98,5 sampai 105 itu berarti maka NP tanda perimatan adalah KS. Berarti K itu adalah si konstanta dikali dengan simpangan baku sampel. Berarti itu si SD sampel kita. Kemudian kalau yang di sini kan rata-rata di bawah 98,5 eh, berarti itu adalah nilai penerimaannya adalah 98,5 dikurang dengan rata-rata kita ditambah dengan konstanta kali simpangan baku. Kemudian kalau yang di atas 101,5 itu berarti nilai MP-nya adalah nilai rata-rata kita dikurang dengan 101,5 ditambah dengan K kali S. Kalau yang kasus 2 itu mirip-mirip juga ya. Kemudian bisa dibahas lagi nih kalau yang nilai satu itu nilai penerimaan maksimal diperbolehkan itu L1 sampai 15 kecuali dinyatakan level demografi atau enggak. L2-nya itu tentang definisi maksimum dari tiap ini pada bagian bawah tidak ada satupun hasil yang tidak boleh kurang dari 0,1 L1 M. Pada bagian atas tidak ada satupun yang hasil yang tidak lebih besar dari 1 plus 0,01 L2. Misalkan L2 itu sama dengan 25. Kecuali dinyatakan dengan monografi masing-masing. Kemudian ada evaluasi sirup dan suspensi, di mana yang pertama itu fase organolepsis itu pemeriksaan secara visual untuk mengamati apakah warnanya tadi sempurna, apakah terlalu sempurna dan lain sebagainya. Kemudian ada uji volume terpindahkan untuk menjamin keseragaman volume antara satu botol dengan botol lainnya biasanya menggunakan gelas ukur yang seperti ini. Misalkan kalau yang di pasaran kan 60 60 mili 60 mili 60 mili, berarti itu dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mili dan dilihat apakah itu benar 60 ataupun bisa menghitung persen penyimpangan. Kemudian ada viskositas untuk mengukur kekentalan sediaan sirup maupun suspensi yang penting untuk penolongan. Yang alat yang digunakan itu biasanya menggunakan viskometer Brookfield tipe L atau liquid dengan viskositas dari sirup maupun suspensi itu adalah 100 sampai 1000 cm ataupun 1000 sampai 5000 cm. Untuk pH, penting untuk melihat tingkat keasaman serta penting untuk stabilitas kimia dan kenyamanan pasien itu sendiri dan kemudian sesuai dengan pH monografi. Misalnya kalau yang sama serta pH bentuk sediaan. Misalnya kalau untuk topikal itu biasanya pH sediaannya itu 4,5 sampai 6,5. Nah kalau yang untuk masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam pencernaan itu biasanya tergantung kita maunya pada saat makan ataupun pada mau makan bisa 1,2 ataupun 4,5 atau 4,5. Kemudian bisa di usus 4,5 ataupun di usus yang eh, lebih dalam lagi itu sus, sus besar gitu ya itu di 6,8. Jadi tergantung kita maunya eh, penyerapannya ada di mana gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis itu rasio antara massa sediaan terhadap volume sediaan pada suhu tertentu dengan nilai
penerimaan sesuai dengan monografi umumnya di atas 1 gram per mili jika pembawanya adalah air. Dan alat yang digunakan ini adalah piknometer dengan berbagai ukuran. Dengan bobot jenis itu sama dengan adalah berat sediaan dikurang dengan berat pikno kosong. Berat sediaan maksudnya berat pikno persediaan ya. Dibagi dengan volume pikno yang kita gunakan misalnya ada 10, 25 mili, 50 mili maupun 100 mili. Kemudian ada ini uji suspensi, ada tambahan untuk uji suspensi itu sendiri. Yang pertama adalah uji homogenitas. Itu adalah uji untuk memastikan bahwa partikel zat aktif terdispersi secara merata dengan nilai penerimaan secara visual yang terlihat dan homogen dan tidak terdapat gumpalan. Dan uji volume yang kedua adalah uji yang kedua adalah uji volume sedimentasi atau uji pengendapan. Menunjukkan stabilitas fisik rasio volume endapan akhir dari volume awal dengan nilai penerimaan F sama dengan FU per F0 dan idealnya mendekati 1. Ini bisa menggunakan gelas ukur yang didiamkan gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen evaluasi mutu sediaan farmasi. Yang itu ada beberapa instrumennya. Yang pertama ada viskometer, yang kedua ada vibrator, yang ketiga ada acceleration tester, selanjutnya ada hardness tester atau uji kekerasan, kemudian ada master analyzer atau ada kadar air, dan tap density tester atau uji kemampatan. Fungsi dan prinsip. Instrumen yang pertama adalah viskometer. Fungsi utamanya adalah mengukur viskositas kekentalan suatu cairan atau sediaan semi padat. Mohon maaf, maaf. Semi padat seperti sirup, kan sirup itu sebagai cairan, kalau yang padatan sirup nasibasi sebagai cairan dan padatan seperti gel emulsi ataupun lotion. Kemudian ada prinsip kerjanya adalah mengukur gaya geser atau shear rate yang dibutuhkan untuk menghasilkan laju geser atau shear rate shear stress maaf, tertentu, atau mengukur waktu yang dibutuhkan fluida atau cairan untuk melalui suatu celah atau kapiler. Konteks evaluasi mutu sedianya adalah menjamin kekentalan sesuai spesifikasi yang dimana dapat mempengaruhi stabilitas suspensi dan dosis. Untuk yang kedua adalah variabilitator atau uji kerapuhan dengan menggunakan variabilitator ya, tester. Menguji ketahanan tablet terhadap gesekan dan goncangan. Tablet dijatuhkan dan digulingkan dalam drum yang bisa single ataupun double drum yang berputar pada kecepatan tertentu selama waktu yang ditentukan. Kemudian ukur bobot yang hilang. Berarti ukur bobot yang berarti pas awal-awal itu tabletnya kita timbang terlebih dahulu. Setelah itu kita tabletnya dibersihkan lagi dan ditimbang lagi. Berarti tablet awal dikurang tablet akhir dibagi dengan tablet awal dikali 100% ya gitu. Kemudian adalah konteks evaluasi mutu sedianya adalah menjamin tablet tidak mudah rusak pada saat produksi maupun sudah ada di tangan pasien. Kemudian ada yang ketiga atau alat yang ketiga adalah dissolution tester, berarti itu untuk uji alat disolusi atau uji kelarutan si zat aktifnya ya. Mengukur kecepatan dan tingkat kelarutan zat aktif dari sediaan padat atau tablet partikel dalam sediaan simulasi cairan tubuh. Misalnya mau di pH berapa? Kita mau di pH usus ataupun pH di lambung. Prinsip kerjanya adalah sediaan dimasukkan ke dalam pelarut yang sesuai dengan yang kita mau dengan suhu terkontrol itu 37 derajat Celcius dengan pengadukan konstal atau pedal atau basket. Sampel diambil pada interval waktu tertentu, misalnya tiap 5 menit ataupun tiap 10 menit untuk dianalisis. Konteks evaluasi mutu sediaannya adalah menentukan ketersediaan HT atau bioavailabilitas in vitro pelepasan obat sebagai parameter mutu klinis. Kemudian ada hartan restor atau uji kekerasan. Untuk mengukur kekuatan mekanik tablet serta menjamin agar tidak terlalu hancur atau sehingga mudah hancur, serta keras itu sulit terdisolusi atau sulit habis. Prinsip kerjanya adalah memberikan gaya tekanan yang terus-menerus pada diameter tablet sehingga tablet pecah. Nilai penerimaannya biasanya itu 4 sampai 10 kP. Konteks evaluasi manusianya adalah mengetahui dan menentukan kekerasan tablet agar tidak terlalu rapuh ataupun keras. Untuk yang selanjutnya ada moisture analyzer, berarti itu untuk kadar air di dalamnya ya. Fungsi utamanya adalah menentukan kadar air atau atau kandungan zat yang mudah menguap, misalnya etanol dan lain sebagainya pada saat pembuatan granul dalam bahan baku granul ataupun sediaan dan padat. Terus prinsip kerjanya adalah mengeringkan sampel dengan pemanasan sambil mengukur penurunan bobot secara real time atau secara langsung. Kemudian adalah kadar air dihitung dari hilangnya bobot, gitu ya. Kemudian adalah konteks evaluasi mutu sediaannya adalah mengontrol kualitas bahan baku granul dan memenuhi stabilitas produk jadi. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah density tester di mana itu untuk mengukur kerapatan ya. Mengukur kerapatan curah maupun kemampat dari
serbuk atau granul yang digunakan bisa itu menggunakan gas ukur ya. Sampai dimasukkan ke dalam gas ukur dan dimampatkan atau ditap berulang kali itu tergantung kita mau tapnya berapa. 500 bisa 2,5, 500, 7,5, 1.250 ya. Hingga volume tetap kerapatan dihitung dari bobot dibagi bobot akhir. Untuk konteks evaluasi mutu setidaknya adalah digunakan untuk menguji sifat alir melalui indeks kompresibilitas atau rasio Hasan yang sudah saya jelaskan di halaman sebelumnya, yang krusial dalam proses pembuatan tablet dan pengisian kapsul. Gitu ya. Jadi ini untuk sifat alirannya. Dan soal nomor 3 itu adalah persyaratan stabilitas fisik, sediaan emosi beserta faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik dari sediaan emosi. Sebelum kita masuk ke soal tersebut, kita harus mengerti emosi itu apa. Sediaan emosi itu apa? Emosi adalah sistem dua fase cair yang tidak saling bercampur. Biasanya ada fase minyak dan fase air, di mana salah satu fase itu fase terdistribusi merata secara merata dalam fase lainnya atau fase pendispersi dengan bantuan emulgator. Biasanya emosi ini terdapat dua jenis, ada minyak dalam air atau minyak minyak dalam air ataupun air dalam minyak gitu ya. Berarti kalau minyak dalam air itu minyaknya itu fase terdispersi, airnya itu adalah fase pendispersi. Nah, kalau yang air dalam minyak berarti airnya adalah fase terdispersi, kalau minyaknya adalah fase pendispersinya. Stabilitas fisik emosi berarti kemampuan sistem emosi untuk mempertahankan homogenitas ukuran globul dan distribusi fase selama masa penyimpanan, tanpa terjadinya pemisahan, pengendapan, ataupun perubahan penampilan dari sediaan itu tersebut. Sebelum ke tidak stabilannya, berarti kita harus melihat apa syarat dari stabilitas emosi itu sendiri. Yang pertama adalah organoleptik. Persyaratan stabilitasnya adalah harus homogen, tidak terjadi pemisahan fase, tidak ada gumpalan ataupun lapisan minyak pada permukaan. Tujuannya untuk menunjukkan kestabilan dari sediaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah ukuran partikel dan distribusi globul. Ukuran partikel yang seragam dan tidak mengalami ini tiknya itu maksudnya tidak mengalami kovalensi ataupun apa namanya globul-globul saling menyatu gitu ya. Tujuannya adalah menghindari pemisahan antara fase minyak dan fase air. Kemudian ada viskositas. Persyaratan stabilitasnya sesuai dengan jenis sediaan dan harus konstan itu ya. Konstan. Maksudnya stabil pada saat penyimpanan. Kemudian ada tujuannya adalah mencegah sedimentasi atau creaming gitu ya. Pengendapan ataupun pemisahan fase. Creaming kan pemisahan fase ya. Kemudian ada selanjutnya adalah kemudian selanjutnya adalah pH. pH itu sesuai dengan tujuan sediaan misalkan oral ataupun topikal. Kalau oral tuh biasanya dia ada yang 1,2, ada yang 4,5, ada yang 6,8 itu ya. Nah, kalau yang untuk topikal itu biasanya di 4,5 ataupun 4,5 sampai 6,5 ya untuk kulitnya gitu ya. Tujuannya itu menjaga stabilitas emosi dan zat aktif ataupun sediaan itu sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya ada parameter yang tidak terjadi penyimpangan atau tidak jadi creaming, caking ataupun sedimentasi. Maaf, ini ada S-nya di sini ya. Terus ada persyaratan stabilitas itu adalah sistem harus terdispersi atau homogen kembali dan tujuannya itu adalah mengetahui apakah sediaan tersebut bisa reversibel ataupun irreversibel. Dan ada parameter selanjutnya adalah uji sentrifugasi atau pengendapan. Persyaratan stabilitas adalah tidak jadi pemisahan fase setelah sentrifugasi. Tujuannya adalah menguji kestabilan secara mekanik sediaan emosi. Dan kemudian ada uji stabilitas first and tau. Uji stabilitas, ya kan. Persyaratan stabilitasnya ada tidak ada pemisahan setelah disimpan pada suhu ekstrim yaitu 4 derajat Celcius atau suhu kulkas dan 40 derajat Celcius atau suhu panas ya selama 6 siklus biasanya. Biasanya itu selama 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius kemudian dipindahkan langsung pada 40 derajat selama 24 jam kemudian gitu ya. Ini tujuannya untuk menguji ketahanan sediaan terhadap suhu penyimpanan. Gitu. Biasanya ini parameter yang dilihatnya itu adalah apa namanya global minyaknya atau global airnya di dalam sediaan emosi itu sendiri. Kemudian adalah ketidakstabilan emosi yang didapatkan seperti apa gitu ya. Yang pertama ada kohalensensi. Itu penjelasannya globul-globul menyatu membentuk globul besar dan menyebabkan pemisahan fase ini globulnya udah jadi besar dan padat gitu. Jadi tidak sifatnya adalah irreversibel atau tidak dapat terulang kembali. Kemudian ada flokulasi itu adalah globul bergabung lemah membentuk agregat. Ini hampir mirip dengan kohalensensi tapi ini masih lemah. Ini lemah ikatan antar globulnya. Jadi itu dapat reversibel atau dengan dilakukan pengocokan ulang. Kemudian ada creaming, itu adalah fase minyak atau fase
Ya, fase minyaknya itu naik ke permukaan sehingga terjadi pemisahan fase. Berarti ini fase minyak, ini fase air, guys, seperti itu ya. Itu kalau tapi kalau pemisahan ini itu masih belum bisa secara sempurna. Jadi dapat dilakukan pengocokan ulang untuk membuat emosi tersebut lagi. Kemudian ada breaking ini, breaking itu hampir mirip dengan cleaning, tapi breaking ini pemisahan total antara fase minyak dan fase air, di mana itu bersifat irreversible. Ini adalah contoh-contoh gambar dari ketidakstabilan emosi. Yang pertama adalah koalescensi, berarti itu global terdispersinya itu eh, menyatu gitu ya. Dan kalau flocculation itu globul-globulnya masih tidak menyatu secara sempurna, jadi bisa dilakukan pengocokan ulang. Nah, kalau creaming itu adalah fase minyak itu naik ke atas, tapi eh, se tidak tidak terpisah banget, tidak terpisah total seperti yang breaking gitu ya. Perbedaannya seperti itu, koalescensi, flocculasi, creaming, dan breaking. Untuk faktor-faktor ketidakstabilan, itu faktor-faktor ketidakstabilan itu yang pertama adalah ukuran partikel terlalu besar. Itu karena itu menyebabkan mudah mengendap ataupun mudah ke permukaan, yaitu hukum Stokes. Dampaknya adalah creaming atau breaking. Kemudian ada jumlah dan jenis emulgator yang tidak tepat, penggunaan HLB atau hydrophilic balance yang tidak sesuai dapat membuat film antarmuka lemah. Jadi itu malah malah benar-benar misah, bukan terdispersi secara sempurna gitu ya, menyebabkan koalescensi ataupun flokkulasi. Terus ada proses homogenisasi yang tidak optimal, berarti itu pada saat proses pengadukan yang tidak optimal, pengetahuan lemah ataupun suhunya tidak pas ataupun terlalu cepat itu ya, sehingga itu dapat menyebabkan creaming ataupun breaking. Kemudian ada kontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba itu dapat menghasilkan surfaktan, di mana mikroba tersebut akan menghasilkan surfaktan atau gas yang dapat merusak ikatan antar muka, sehingga itu akan menjadi pemisahan dan penurunan viskositas ataupun creaming maupun breaking. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu.